Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satrio Praditya, NPM 23758556 dari Teknologi Rekayasa Internet Politeknik Negeri Lampung, kelas 5B. Jadi di sini saya akan mengerjakan lab hands-on tentang di modul 5 tentang scanning for SMB vulnerabilities with AIM for Linux. Kita langsung aja buka labnya. Nah, jadi di sini ada contoh topologinya ya. Seperti ini kurang lebih. Ini bisa nggak bisa ya. Oke, metodologinya. Nah, di sini adalah objeknya ya. Jadi kita itu disuruh untuk menjalankan EUM for Linux and explore dan mengeksplornya ya. Lalu mengidentifikasi komputer with SMB service. Lalu menggunakan EUM for Linux untuk apa nih? Menjadi user dan apa? Network sharing ya. Lalu menggunakan SMB client untuk mentransfer file. Di sini saya sudah membuat langkah-langkahnya ya, dan juga laporannya ya. Yang kurang lebih seperti ini ya. Untuk menemukan user dan untuk sharing menggunakan info Linux, mengupload file ke share SMB menggunakan SMB client simulasi. Ini exploit ya. Nah, lalu ini adalah latar belakangnya. Jadi, ini saya agak typo ya. SMB itu harusnya. Jadi memungkinkan sistem non-Windows atau Linux atau macOS berpartisipasi dalam jaringan Windows lewat protokol SMB. Nah, konfigurasi Samba atau SMB yang lemah, maksudnya adalah share terbuka, anonymous access, kebijakan password lemah merupakan resiko besar. EOM for Linux adalah alat yang mengagregasi utilitas SMB atau Samba untuk menumerasi informasi user, share, dan voice dari server SMB atau Samba. Artikel ini menunjukkan workflow untuk menemukan dan mengeksploitasi simulasi keretakan SMB di lingkungan lab yang terkontrol. Nah, jadi di sini kita akan mencoba ya, untuk melakukan hmm, bisa dibilang mencari gitu ya, menggunakan eh, workflow ya, menggunakan workflow untuk menentukan dan mengeksploitasi dalam hal ini simulasi ya. Nah, di sini alat yang butuh adalah Kalino VM. Di sini sudah di customize dari kali ethical hacker kursus ya. Lalu terminal dengan akses root, nanti kita akan sudo ya. Lalu terusnya adalah info Linux, Nmap, SMB client, dan cat. Ya, kalau cat ini untuk melihat file ya, lalu jaringan virtual sesuai dengan topologi lab. Kita menggunakan 10.666/24 dan Studio 17. Lalu seperti itu. Nah, di sini ada langkah-langkahnya ya, kurang lebih. Nah, ini adalah versi singkatnya yang saya buat ya di laporan ini. Sama saja. Oke, yang pertama itu kita masuk ke akses root dulu. Caranya itu kita sudo-sudo, lalu kita masukkan passwordnya, Ali. Karena di sini kita menggunakan yang sudah didesain ya oleh lab ini ya. Oke. Nah, selanjutnya, bentar. Jika sudah, kita akan menampilkan menggunakan ini, Info Linux Help. Jadi maksudnya itu adalah apa saja, kok nggak dia? Nah, kita dari sini. Kenapa dia nggak mau? Hmm, hostname target harusnya mau lah ini. Sudah. Kita dari sini ya. So, ini kita tadi manual ya. Linux. Oh, bisa. Oke, nah ini adalah tampilannya ya. Maksudnya adalah komen-komen apa saja yang bisa kita lakukan di tool sini. Ya, di sini ya bisa dibaca sendiri ya. Penggunaan dasarnya apa saja yang bisa dilakukan ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari singkatan ya. Dari sini di step 2.
kayak singkatan apa RID segala macam gitu ya. Dan di sini saya sudah membuat sudah membuatnya ya. Jadi relative identifier atau RID adalah unique ID untuk user atau group atau sistem di domain. Security identifier atau SID itu adalah unique identifier untuk user atau group di domain. Domain controller atau DC itu adalah server verifikasi atau otoritas domain. LDAP adalah protokol directory access. Lalu workgroup adalah kelompok komputer yang dikelola terpisah tanpa DC ataupun server tanpa server otorifikasi otoritas domain. Kurang lebih seperti itu. Kita masuk ke part 2, yaitu kita menggunakan Nmap untuk menemukan SMB server. Salah di sini ya. Nah, kita masuk ke ini. Nah, di sini ada contohnya ya. One way to identify potential target for SMB enumeration is to example to open port. In a Rebel Lab, you use Nmap to find and enumerate open port on target system. Common open port on SMB server are. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Kalau buat TCP itu bisa untuk RPC, TCP 19139 ini portnya ya. Untuk NetBIOS session dan lain sebagainya. Nah, di sini kita disuruh untuk melakukan scan menggunakan Nmap. Ya, di sini kita disuruh scan subnet ya, menggunakan Nmap, SN, lalu subnetnya. Kita tulis. Nah, di sini kita tunggu. Nah, di sini kita disuruh untuk mencatat host port SMB pada host tersebut ya. Biasanya adalah 139 dan 144 serta label yang diberikan. Nmap misalnya adalah NetBIOS SSN, lalu Microsoft Microsoft DS ya. Nah, di sini ya. Nih, 39 dan 145. Nah, lalu di sini kita scan subnet lagi. Kalau di sini itu sama aja ya. Nah, ini condition Nmap scan subnet dari 1066/24. Oke, kita scan lagi. Oke, kita tunggu. Nah, kalau di sini itu versi lengkapnya ya, dia semua IP ya. Nah, scan semua dia. Di subnet 10.6.6/24. Semua yang terpakai. Bahkan hostnya juga ya, terpakai. Teridentifikasi. Nah, di part 3 kita menggunakan IOM for Linux itu untuk enumerate ya user dan atau file sharing. Pertama, kita cek dulu file usernya. Menggunakan ini. Kita paste. Kita. Nah, di sini ada banyak sekali ya user-usernya. Nah, di sini again, nobody, blind, proxy, dan lain sebagainya. Nah, lalu di sini kita cek data share atau verbose. Bentar. Nah, di sini ya banyak juga yang sudah di scan ya, yang scan. Selanjutnya ini adalah daftar passwordnya. Scan segala macam. Nah, di sini yang ini yang panjangnya 5, historinya 0, segala macam yang bisa di scan ya, dapat. Oke. Lanjut ke step 2 itu adalah perform a simple numeration scan on target. Nah, jadi di sini kita sudah memulai scan ya, yang lebih spesifik. Ya, di sini kita dimulai subnet lagi, tapi menggunakan langsung IP-nya. Oke, enter. Di sini targetnya, di sini lagi scan ya. Sekarang kita nggak tahu, password belum tahu ya. Di sini lagi di scan. Kalau di part 4, itu kita menggunakan SMB client untuk transfer file between system. Antar sistem. Nah, pertama itu kita buat file dulu ya.
Ini sudah dapat ya dia. Nomornya user and login dengan password. Nah, dia sudah dia lagi scan ya. Oke, di sini kita membuat file dulu dan di sini kita nambah terminal aja ya. Sekarang kita tunggu. Kita buat terminal dulu. Pertama kita share, lalu harus dua kali get file, get file txt. Kita enter, lalu kita ketik isinya adalah this is a get file. Titik. Nah, lalu kita kan Ctrl plus C untuk keluar. Nah, lalu di sini jika sudah kita disuruh untuk melihat lagi komennya ya. Ada apa saja di SMB client. Nah, ini boleh juga teman-teman sudah penasaran ya. Sini pas sudah, nah, ini sudah berhasil, sudah komplit ya. Nah, ini informasi-informasinya segala macam. Nah, kita skip dulu ya. Kita coba dulu di sini. Ini create help dan di sini yang muncul semua apa saja bisa kita gunakan. Selanjutnya itu kita disuruh untuk list share. Ya, kita melihat kliennya ya. Di sini kita tuh harus masuk ke rootnya. Nah, jadi di sini itu adalah Anonymous login sukses. Ya, di sini ada username, typen, dan komennya ya. Lihat di sini servernya, workbook, master, dan lain sebagainya. Selanjutnya di step 4 kita disuruh untuk connect ke share TNT di sini. Kita disuruh masuk ke paste, enter, kita masukkan kali. Oh, di sini masih kosong aja ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi sudah masuk, kita lihat dia. Kita isi filenya, apa saja yang ada di sini ya. Lalu di sini kita disuruh untuk put back file, back file txt. Kita paste, kita, nah, sini sudah berhasil ya. Nah, lalu kita cek di mana dia? Oh, nggak ada. Coba kita cek kalau di sini itu harusnya muncul ya. Hmm, nah, ini lokal untuk remote file dan jika sudah, oh kita langsung kita cek ya apa? Kita klik, oke sudah selesai. Coba kita cek ke sini. Ya, mungkin itu saja ya. Apa namanya pengerjaan lab hands-on dari scanning for SMB vulnerability with aim for Linux. Ya, jadi kurang lebih dari lab ini itu kita disuruh menjalankan dalam eksplorasi kemampuannya, ya, lalu mengidentifikasi komputer yang berjalan yang menjalankan layanan SMB. Lalu kita memanage nomor user dan network share menggunakan yang Linux lalu mengupload file ke SMB server menggunakan SMB client. Nah, di sini kita sudah berhasil ya. Jadi kita pertama itu memverifikasi menggunakan M4 Linux. Nah, di sini kita sudah memverifikasi ya. Kalau di sini bisa awal login ya. Nah, lalu di sini kita verifikasi menggunakan Nmap untuk menemukan SMB server. Dan di sini sudah ketemu ya. Dia ada di port 139 dan 145. Nah, lalu kita mengisikan subnet-nya. Sudah subnet dari 1066 dan juga 172.17. Nah, ini adalah dua target ya. Nah, lalu kita cek juga daftar server busanya, daftar passwordnya. Nah, lalu kita adalah perform a simple numeric scan target. Nah, sekarang kita langsung scan target dari IP ini. Nah, setelah kita scan,
Dan lalu kita membuat file untuk menguploadnya dan seterusnya seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian pengerjaan hands-on lab 51.4 tentang scanning for SMB vulnerability with EU for Linux. Kalau ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.